Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Fahlevi dari kelas PAI 4D, akan memaparkan ringkasan atau resum dari makalah kelompok 1 yang berjudul Belajar dan Perilaku Belajar ya. Yang saya dapatkan dari makalah kelompok 1 tersebut, belajar itu adalah suatu proses ya. Yang kenapa dinamakan suatu proses atau suatu kegiatan berproses? Karena belajar itu menurut saya adalah kegiatan atau proses yang dimana awalnya kita belum tahu menjadi tahu. Dengan belajar, misalnya kita mengetahui suatu angka, misalnya angka 1. Nah, angka 1 ini kita peroleh dari belajar, dari suatu proses kegiatan. Nah, proses yang dimana awalnya kita tidak tahu kalau angka 1 itu misalnya berbentuk seperti ini atau bisa dianalogikan dengan jari telunjuk atau yang lainnya, itu kita dapatkan dari belajar. Nah, makanya belajar itu dinamakan suatu proses yang dimana sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu. Ada juga yang sebagian orang yang berpendapat bahwa belajar itu kaitannya hanya cukup dengan menghafal atau cukup dengan fakta-fakta yang tersaji dan si anak bisa mengulang fakta tersebut. Misalnya contohnya itu ada suatu teks atau suatu kalimat, kemudian si anak itu hafal. Nah, kebanyakan orang tua menganggap dengan hafal tersebut si anak dapat dikatakan belajar. Akan tetapi menurut saya yang dikatakan belajar itu tidak cukup dengan hafal saja, karena itulah pandangan orang-orang, banyak orang tua di Indonesia seperti itu ya. Cukup dengan menghafal maka si anak dikatakan belajar tanpa mengetahui apa arti dari teks tersebut gitu, kandungan teks tersebut. Jadi si anak hanya hafal saja. Kebanyakan orang beranggapan seperti itu, padahal belajar itu adalah suatu proses yang dimana sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu gitu. Jadi tidak cukup hanya dengan hafal saja. Kemudian menurut para ahli mengenai belajar ini, yang pertama ada pendapat dari Skinner. Skinner berpendapat bahwa belajar itu adalah adaptasi atau penyesuaian tingkah laku si anak yang secara progresif, maksudnya secara berprogres atau bertahap ya. Dan hal tersebut akan optimal jika ada penguat atau reinforcer, dan penguat itu bisa saja dari guru atau orang tua dan lingkungan si anak tersebut. Itu pendapat yang dikemukakan oleh Chaplin. Jadi maksud dari pendapat Chaplin ini ialah penyesuaian tingkah laku si anak, misalnya ya di kelas gitu, si anak bisa menyesuaikan lingkungannya dan ada penguat. Apa penguatnya? Penguatnya adalah gurunya gitu. Kemudian pendapat selanjutnya itu dari Chaplin. Ada 2 garis besar yang dikatakan oleh Chaplin. Yang pertama itu adalah proses perubahannya tingkah laku yang diakibatkan dari pengalaman. Maksudnya contohnya ada quotes ya, atau kutipan yang mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Nah, mungkin bisa dianalogikan dengan kutipan itu yang agak sedikit berkorelasi dengan pendapat Chaplin, yang dimana belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku yang disebabkan dari pengalaman. Nah, maksudnya itu karena si anak itu belajar bisa dengan melihat. Maka dari itu kita sebagai guru atau sebagai
teladan, bisa dikatakan seperti itu, harus mencontohkan yang baik karena si anak bisa belajar dengan apa yang mereka lihat atau dengan pengalaman gitu. Jadi proses perubahan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengalaman. Jadi misalnya seperti itu, melihat si gurunya bertutur kata yang baik, beretika yang baik, maka si anak akan meniru dan si anak akan mempraktikkannya seperti itu. Dan juga pendapat yang kedua yang dikatakan oleh Chaplin, kalau yang pertama tadi kan adalah proses perubahan tingkah laku yang diakibatkan dari pengalaman, sedangkan yang kedua ialah proses belajar itu dikatakan belajar ya karena si anak menerima respon-respon yang diakibatkan dari latihan khusus. Nah, maksudnya itu gimana? Maksudnya itu seperti dialog interaktif ya, respon-respon. Jadi si anak merespon si guru gitu. Jadi ada, bisa dikatakan student center learning gitu. Jadi ada tektok di antara si guru dan si murid yang mengakibatkan di situ dikatakan oleh Chaplin adanya latihan khusus. Nah, si anak pun memperoleh bisa dikatakan hasil ya atau materi dari apa-apa yang diberikan oleh si guru tersebut. Dan sehingga dengan memperoleh hasil tersebut, maka si murid yang tadi saya katakan di awal, yang sebelumnya tidak tahu, dengan belajar murid menjadi tahu. Jadi kesimpulannya, belajar itu adalah suatu proses kegiatan yang dimana sebelumnya kita tidak tahu angka 1 itu seperti ini, angka 2 itu seperti ini, dan angka 3 itu seperti apa. Dengan belajar kita menjadi tahu. Mungkin itu saja yang dapat